Ini untuk dressnya sudah jadi, tinggal dirapikan untuk benang-benangnya ini yang masih banyak ini. Tuh, sudah selesai dijahit untuk di bagian leher. Lalu untuk tangan juga sudah dikelem. Di bagian bawah juga sudah. A day with us. Halo, jumpa lagi dengan kami tim dari Scrunchigraphy dan Fasil.id. Kali ini Bro masih melanjutkan menyelesaikan dress yang kemarin dia buat. Seperti yang Bro bilang, katanya dress ini sudah selesai sehingga disetrika. Kita tahu kalau disetrika itu juga sambil diperiksa hasil akhirnya ini ya. Hari ini mau buat pouch dari bahan batik-batik ini. Ini untuk yang motif pertama. Nah, yang kedua yang ini. Dan ini yang ketiga. Nah, nanti untuk bagian dalamnya pakai kain belacu ini. Oke, kita tunggu hasil akhirnya. Menu makan siang hari ini nasi goreng dengan tempe keripik. Oke, selamat makan. Nah, sudah beberapa hari kan Bro menjahit blouse ataupun dress. Sekarang ini agak refreshing sedikit. Bro berinisiatif untuk membuat tas batik yang mini. Hari ini Bro ingin membuat sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi ini bentuknya masih ada di pikirannya Bro sendiri ya. Jadi kita belum tahu karena belum pernah buat. Tapi ya dicoba untuk membuat tas batik mini yang cantik, yang sederhana. Jadi tadi rencananya kan Bro mau membuat 3 nih ya tas mini yang baru. Tapi setelah dikutak-katik cukup lama, akhirnya Bro mencoba fokus 1 tas dulu deh ya. Ini saja cukup memakan waktu ya, Bro ukur-ukur sesuai desain yang hanya ada di kepalanya saja. Ya, yang namanya berkreasi tidak usah lah terlalu dipush sehingga kreativitas kita menjadi mandek. Coba dijalanin saja dengan hati ya. Belum tentu juga nanti kalau sudah dijahit akan langsung jadi. Kadang-kadang juga kalau sudah dijahit ada saja ya yang perlu kita modifikasi. Tas mini ini menurut istilah Bro adalah prototype. Jadi kalau ini nanti Bro merasa hasilnya bagus, mungkin akan didisplay dan dijual. Tapi kalau tidak ya berarti memang hanya untuk pelatihan saja. Kadang-kadang itu kalau sudah berhari-hari melihat begitu banyak kain, sebab kan kalau menjahit dress ataupun blouse itu kan kainnya begitu banyak ya, jadi kita perlu juga untuk merefreshing, ganti dengan kain-kain yang lebih kecil ukurannya. 2 ini untuk yang dibuat tali. Nah, untuk cara bikinnya nanti dilipat dulu jadi 2 seperti ini, lalu masih dilipat di kanan kirinya. Nah, lalu baru ditekuk nanti di bagian tengahnya seperti ini, lalu kita gosok. Nah, dan ini untuk bagian belakangnya tuh. Dan ini untuk bagian bawah yang akan dibuat volume untuk tas mininya. Jadi nanti kemungkinan sekitar 6 cm untuk volumenya. Ini bagian tengah dan kantong. Untuk di bagian atas nanti juga diberi kain belacu. Lalu bagian kantongnya kita tutup dengan belacu yang sudah kita potong tadi. Dan diberi tali nanti untuk di atasnya. Nah, ini Bro sedang mensetrika untuk membuat 2 tali yang nanti akan dijahitkan di tas mini batiknya. Bisa juga kalau memang mau ya diselipkan dengan kain keras sehingga mungkin kalau digenggam di tangan, karena tali ini akan menjadi pegangan tangan ya,
jadi terasa lebih firm gitu ya, lebih mantap digenggamnya. Tapi kalau ingin yang agak-agak lembut saja ya tidak usah pakai kain keras juga nggak apa-apa ya. Apalagi ini kan tas mini. Kalau tas mini rasanya kita nggak terlalu berharap untuk memasukkan barang-barang yang berat di dalam tas mini itu ya. Ini mulai dijahit, seperti biasa akan dijahit kanan dan kirinya ya. Ini tadi sudah satu bagian, lantas di bagian satunya lagi, jadi akan ada 2 jahitan di tali ini. Untuk penjahit pemula ya menjahit yang seperti ini hanya lurus-lurus saja. Ya seru juga ya untuk sekalian menambah skill kontrol untuk menjahit lurus. Kalau sudah mahir sih jahit-jahit lurus begini ya sudah tidak terlalu dipegang ya, atau tidak terlalu kita kontrol, tetapi kita lebih mempercayakan pada gerakan mesin. Kalau masih kurang percaya diri, kita bisa mengontrolnya dengan cara memegang kain dan memperhatikan garis-garis di sebelah sepatu mesin jahit ini. Seperti kita tahu di sebelah sepatu mesin jahit itu ada beberapa garis, itu bisa menjadi patokan supaya kita tetap bisa fokus membiarkan kain berjalan dengan lurus. Jadi ya beberapa garis yang di sebelah sepatu jahit itu memang sangat-sangat membantu untuk kita lebih mudah kontrol jahit lurus dengan berbagai macam ukuran seperti yang kita perlukan ya. Selanjutnya ini sedang dijahit bagian penutup di depan tas. Nah, bagaimana hasilnya nanti kita lihat, tetapi ini masih dijahit, lantas ini akan dibalik sama bro. Jadi setelah dibereskan dulu ya, ini kalau kain belacu memang banyak sekali benang-benangnya, lantas bro akan balik dan dijahitkan ke tasnya. Nah, kita melompat sudah hampir finishing. Ini bro akan menjahit memutar di bagian atas tas ini ya, akan ada 2 jahitan. Ini jahitan pertama kalau kita perhatikan. Kemudian bro akan menggeser agar bisa membuat jahitan yang kedua. 2 jahitan di atas ini agak lazim dilakukan oleh mereka yang membuat tas-tas seperti ini. Tujuannya sebenarnya selain untuk bagian atas tidak menggembung ya, jadi kita tindas, juga untuk menjahit sekali lagi di bagian tali. Jadi kita cukup memperhatikan bagian tali agar dijahit berkali-kali. Walaupun sudah dijahit 2 kali di bagian atas demikian, juga di bagian tali tetap harus dijahit silang. Seperti yang sedang bro lakukan ini, itu gunanya agar talinya kuat. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini ada empek-empek kapal selam. Kalau kata orang nih kapal selam sih. Ada otak-otak nih, Det. Tapi menurut situ ini ikan tenggiri apa ikan tuna, Det? Waduh, kurang tahu deh Pak. Saya kan orang awam, taunya ikan asin aja. Aduh, kacau. Nggak tahu namanya ikan tenggiri. Jauh Pak, dari laut. Ini otak ikan tenggiri yang dibilang katanya kepala botak itu harus tahu diri. Tapi minumnya ada ya? Ada, air Oh, minum udah. udah saya siapkan. Jangan. Karena kan kita nggak enak ya kan. Masa setiap ada cemilan nggak pernah ada minumnya. Iya. Nantinya begitu selesai makan nggak ada dorongannya. Kan Benar, seret ya, ya kan? memang begitu. Jangan sampai ketiga kali pandang. Jadi Iya. ibarat kata pandang tuh pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Bisa aja Pak Deddy punya jantung kagak punya hati. Untuk tas mininya sudah jadi. Nah, ini bagian kantongnya. Talalala. Ada tutupnya.
masih prototype banget ini. Nah, ini ada volume sekitar 6 cm. Masuk ini kalau 3 scarlet. Ayo, siapa tahu mau diborong scarletnya sekalian. Tuh. Bisa buat tempat scarlet. Nah, ini kan ada belacu, terus batik, ada belacu lagi kan. Nah, ini di belakang, ini yang full batiknya nih. Wah, keren banget. Kok keren gini, jadi pengen beli. Saya maksudnya. What? Keren banget. Muji diri sendiri lagi. Oh, ini mungkin next time-nya agak dikecilin gitu, kayaknya lebih manis. Kayak lebih bagus. Nggak terlalu besar gitu flapnya gitu. A day with us.